Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Anak-anak sudah siap untuk beribadah? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya sudah siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari sama-sama kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita lipat tangan kita pejamkan mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, karena Engkau sudah menyertai dan melindungi kami hingga sampai saat ini. Sekarang ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKI Ambarawa, rindu untuk memuji nama Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dalam sekolah minggu online hari ini. Kami menyerahkan Tuhan, sekolah minggu online kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya setiap hari? Yang selalu dilindungi Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan ya. Semuanya bisa merasakan kasih Tuhan setiap hari. Karena apa? Iya betul, karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Di dalam suka kita, di dalam duka kita, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Anak-anak, siapa yang pernah mengalami rasa takut? Misalnya saja takut gagal tes, ya. Takut sakit. Terus apa lagi? Takut kehilangan. Takut dihukum. Wah, banyak sekali ya rasa takutnya ya. Boleh enggak kita takut? Boleh saja. Tapi ingat, jangan lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kuasanya lebih besar daripada rasa takut kita. Jadi meskipun kita punya rasa takut, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah kita.
Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Bersama Yesus, kita pasti bisa mengalahkan rasa takut kita. Yuk, mari kita menaikkan pujian Tuhan Yesus di tengah kita. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, yaitu melalui apa? Melalui Roh Kudus. Saat kita sedang takut, kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita, sehingga kita semua bisa memiliki keberanian untuk menghadapi rasa takut itu. Ketika kita tahu Tuhan Yesus ada bersama kita, maka akan muncul keberanian. Tuhan Yesus, sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Satu sobatku yang setia, tak pernah
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan Yesus, kami masih dapat mengikuti sekolah minggu online, dan kami dapat diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, keberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, karena anak-Mu dapat mendengarkan, menyimak, dan merenungkan, serta melakukan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk ke cerita, jadi sih mau tanya, adik-adik pernah mengalami ketakutan? Takut sekali. Takut karena apa? Ada yang takut gagal. Gagal dalam menghadapi ujian, ulangan, atau tes. Ada juga takut kehilangan yang orang yang disayang, atau kehilangan hewan peliharaan, dan masih banyak lainnya juga. Ada juga takut sakit, juga takut menerima hukuman. Nah, masih banyak macam ketakutan, rasa takut adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar dari firman hari ini. Tuhan Yesus menolong orang yang takut. Kira-kira siapa ya yang takut? Nah, saat itu murid-murid sedang berada di dalam rumah. Murid-murid Tuhan Yesus mengunci rapat semua pintu, semua jendela tertutup rapat. Mereka sedang bersembunyi. Kira-kira kenapa ya murid-murid melakukan itu? Murid-murid sedang takut adik-adik. Ada yang tahu takut karena apa? Nah, murid-murid sudah melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka takut apabila para prajurit Romawi maupun orang-orang Yahudi menangkap mereka. Jadi mereka bersembunyi di dalam rumah, menutup rapat semua jendela, semua pintu. Nah, pada saat murid-murid sedang ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus juga
memberikan Roh Kudus kepada para murid-murid yang akan senantiasa menemani para murid-murid ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik juga perlu tahu, Tuhan Yesus tidak setiap hari hadir bersama para murid, menemani para murid setiap hari. Ini juga tidak setiap, ini juga mungkin kali kedua Tuhan Yesus menemui para murid-murid setelah kebangkitan. Nah, adik-adik, ucapan Tuhan Yesus ini, damai sejahtera bagi kamu, itu ternyata menenangkan para murid. Para murid yang awalnya takut menjadi tenang. Para murid tahu kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama mereka. Sehingga para murid memiliki kekuatan untuk menghadapi rasa takut. Para murid menjadi berani. Tidak takut lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan kita damai kepada kita semua. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, kita mau dengar pengalaman pribadi dari teman sekolah minggu kita. Bagaimana apa yang dia rasakan ketika takut, apa yang dia lakukan. Sekarang Cil kelas berapa? Kelas 6 mau SMP Buadi. Kalau di sekolahan itu Cil punya teman yang Kristen nggak? Enggak ada Buadi. Berarti Cil sendirian? Iya, sendirian. Dari TK sampai sekarang, SD Iya. kelas 6? Iya. Nah, itu pengalaman Cil jadi anak Kristen sendirian itu bagaimana Cil? Ya, pertama rada takut Buadi. Ya sendirian, takut dibully, dikucilin gitu Buadi. Tapi karena Tuhan Yesus beri Cil kekuatan dan untuk menghadapi teman-teman Cil yang sedang nakal sama Cil, jadi Cil bisa ngadepin mereka dan akhirnya ya mereka udah nggak mengganggu Cil lagi, dan bahkan banyak yang nyemangatin Cil di sini, teman-teman Cil, sahabat-sahabat Cil di sini. Dulu waktu awal-awal Cil pernah diganggu gitu? Ya pernah diejek gitu, kok ikut Tuhan Yesus kenapa gitu. Aku bilang ya enggak apa-apa toh. Ya mereka akhirnya diam dan nggak pernah tanya-tanya lagi. Dan Yang dilakukan Cil untuk menunjukkan ke teman-teman anak Tuhan Yesus itu harus bagaimana gitu? ya sabar ngadepin mereka, ya walaupun kadang nyebelin gitu ya, disabar, ya percaya diri pokoknya, jangan takut gitu, dan berdoa sama Tuhan untuk diberi kekuatan untuk ngadepin mereka gitu. Kalau di kampung ini ada banyak yang Kristen juga enggak? Enggak Juga. Nah, ada nggak pengalaman seru gitu? Ya, misalnya waktu dibully atau dia apa gitu? Ya kalau Cil diem, enggak balas mereka, soalnya kalau dibalas malah tambah nakal gitu. Terus Cil pulang kadang nangis gitu, terus Cil berdoa biar diberikan kekuatan dan tetap sabar ngadepin mereka, akan ketemu tiap hari terbuat. Terus akhirnya ya mereka dilembutkan hatinya dan nggak ganggu Cil lagi. Mau berteman dengan dia? Ya. Iya, puji Tuhan. Kalau di rumah sama mama itu mama sering ngasih masukan? Ya ngasih semangat buat Cil buat tetap sekolah di sini. Ya walaupun kadang nggak kuat gitu tetap buat di sendirian sini ngikut Tuhan Yesus, tapi ya puji Tuhan masih diberi kekuatan dari Tuhan, beri semangat. Teman-teman Cil juga nyemangatin Yil walaupun diejek-ejek sama teman-teman yang lain, tapi ya pada akhirnya mereka nggak nakal lagi sama Cil gitu. Iya. Nah, Cil boleh nggak Bu Adi minta tolong Cil untuk bilang ke teman-teman sekolah minggu yang lain, Cil bilang sebagai anak Tuhan Yesus meskipun sendiri harus bagaimana gitu? Oh ya, harus tetap baik ke mereka walaupun mereka jahat sama
kita yang ikut Tuhan Yesus. Ya susah emang ikut Tuhan Yesus sendirian. Tetap berdoa dan Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan dan semangat buat kita semua. Ya gitu aja sih. Iya, terima kasih ya Cie untuk sharingnya. Adik-adik barusan dengar pengalaman pribadi dari teman sekolah minggu kita. Sebagai satu-satunya anak Tuhan di sekolah maupun di lingkungan juga tidak banyak anak Tuhan. Juga mungkin kita juga sebagai anak Tuhan sering dibully. Tidak ada teman, tidak diajak main, merasa disingkirkan, dan masih banyak lain juga. Mungkin ada yang dihina juga. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bersikap sama seperti teman kita. Kita harus bersabar, kita harus mendoakan teman kita. Kita tetap biasa sama teman kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan yang setia banyak juga mengalami ketakutan, tetapi kita harus berani bertindak dengan benar. Kita harus berani berkata jujur. Karena kita juga percaya kalau Tuhan menguatkan kita. Tuhan selalu ada di hidup kita dan bersama kita. Juga Tuhan menghadirkan teman kita, saudara kita, orang tua, yang juga menguatkan kita saat kita takut. Jadi, adik-adik, kita harus percaya kalau Tuhan selalu bersama kita. Saat kita di tengah-tengah rasa takut dalam hal apapun. Karena kehadiran Tuhan membawa damai di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau memberikan damai bagi kami Tuhan Yesus di saat kami sedang merasa takut Tuhan Yesus. Takut dalam menghadapi apapun Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di hidup kami, Engkau selalu menemani kami Tuhan Yesus. Engkau jadi penolong kami Tuhan Yesus. Engkau juga menghadirkan orang tua, teman, atau saudara, atau banyak orang lainnya Tuhan Yesus, untuk jadi penguat bagi diri kami saat kami takut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar anak-Mu Tuhan Yesus selalu berada di dalam-Mu dan percaya penuhnya kepadamu. Kalau Engkau Tuhan Yesus selalu menemani anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Sehat luar biasa ya, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Oke, baru saja kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Berarti sekarang tiba saatnya kita mau membuat aktivitas. Betul. Untuk minggu ini Kak Dian akan memberikan aktivitas untuk adik-adik sedikit berbeda nih dari minggu-minggu biasanya. Kira-kira apa ya yang membuat beda? Nah, aktivitas minggu ini akan Kak Dian perlombakan. Jadi nanti masing-masing kelas akan ada satu yang terpilih dan mendapatkan hadiah dari guru-guru. Jadi nanti Kak Dian menyediakan 4 hadiah. Untuk kelas balita 1 anak, kelas kecil 1 anak, kelas tanggung 1 anak, dan kelas besar 1 anak. Jadi jumlahnya ada 4. Tapi tugasnya apa Kak Dian? Oke, minggu ini Kak Dian akan memberikan tugas untuk adik-adik membuat apa ini? Sertifikat keberanian. Jadi nanti adik-adik membuat sertifikat seperti ini.
Di atasnya ada judul Sertifikat Keberanian. Diberikan kepada, tulis nama adik-adik, terus karena hari ini sudah berani untuk. Nah, hari ini adik-adik sudah berani untuk apa? Ditulis di sini. Tapi yang mengisi sertifikat ini adalah orang tua dari adik-adik. Tugas adik-adik hanya membuat sertifikatnya. Nah, setelah diisi, nanti orang tua adik-adik tanda tangan di sebelah sini. Oke, sudah mengerti ya? Ini contoh dari Kak Dian. Kak Dian sudah membuat sertifikat keberanian seperti ini. Silakan adik-adik berkreasi sebagus mungkin, semenarik mungkin. Pokoknya gimana caranya adik-adik bisa memenangkan perlombaan aktivitas minggu ini ya. Oke, nanti akan Kak Dian umumkan di grup WhatsApp sekolah minggu seperti biasanya. Sudah mengerti semuanya? Sudah? Oke, tapi sebelum mengerjakan aktivitas, yuk kita berdoa syafaat dulu yuk. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan bersama Bu Harni. Silahkan Bu Harni. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membuat aktivitas. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Bagaimana sikap doa? Lipat tangan yang manis, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh mengerjakan aktivitas. Saatnya kami akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami, karena Tuhan Yesus sudah selalu bersama dengan kami untuk menemani kami dan memberikan keberanian untuk menghadapi ketakutan. Ya, ketakutan untuk mengatakan hal yang tidak benar. Tuhan, kami juga bersyukur karena sudah beribadah walau masih melalui online. Kami juga bersyukur Tuhan beri kesehatan kepada setiap kami. Kami bersyukur sudah boleh menikmati pembelajaran di sekolah. Tuhan terus berkati sehingga masa pandemi ini segera berakhir dan kami boleh belajar di sekolah dengan tenang. Tuhan, tidak terus Engkau Tuhan beri kesehatan kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, sehingga terus boleh memberikan pembelajaran kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami boleh terus bersama-sama untuk bersekolah minggu.
Kiranya Tuhan Engkau terus akan memberkati. Kami boleh terus belajar dengan semangat, sekolah minggu dengan semangat, supaya kami terus boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini boleh menikmati ibadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Besok minggu kita akan beribadah lagi. Nah, jaga kesehatan supaya tubuh kita sehat, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah membuat aktivitas dan menaikkan semua doa-doa syafaat kita. Nah, sekarang kita diingatkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada di tengah kita, selalu menyertai kita, dan kasih-Nya selalu mengiringi kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap setia ya untuk ikut sekolah minggu. Dadah, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu, kita akan menghafalkan satu ayat yang berasal dari Yosua 1 ayat 5b dan c. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Silakan dihafalkan, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.